Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Feni Widianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta IPA. Perkenalkan, nama saya Sekar Rubina Satriani dengan NIM 23060210009 dari program studi Tadris IPA kelas 6B. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi perubahan fisika dan kimia. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta IPA. Topik pembahasan yang nantinya akan saya bahas itu ada 5. Yang pertama terkait dengan materi, yang kedua ada integrasi keislaman tentang materi, yang ketiga ada perubahan materi, yang keempat perubahan zat, dan yang kelima adalah aplikasi perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Oke, memasuki topik pembahasan yang pertama yaitu tentang materi. Apa itu materi? Nah, jadi pengertian dari materi itu merupakan sesuatu yang mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Sedangkan sifat-sifat dari materi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif, di mana sifat intensif itu dibagi menjadi 2, sifat fisika dan sifat kimia, begitu. Jadi untuk sifat ekstensif itu merupakan sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya yaitu volume, massa, dan berat. Sedangkan untuk sifat intensif itu sendiri kan tadi dibagi menjadi 2, sifat fisika dan kimia. Nah, untuk sifat fisika itu merupakan ciri khas suatu zat yang dapat kita amati gitu tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut gitu. Sedangkan untuk sifat kimia itu merupakan sifat khas suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya menjadi zat baru. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri dari sifat intensif. Nah, jadi dari segi sifat fisikanya itu ciri-cirinya memiliki wujud zat, berwarna, terdapat kelarutan, memiliki daya hantar listrik, dan memiliki kemagnetan. Sedangkan ciri-ciri sifat kimianya itu adalah mudah terbakar, mudah busuk dan bersifat asam, berkarat, mudah meledak, dan mudah beracun. Topik pembahasan yang kedua yaitu tentang integrasi keislaman terkait dengan materi. Nah, jadi di sini saya mencontohkan 2 surah. Yang pertama ada Quran Surah Al-Furqan ayat 2, dan yang kedua ada Quran Surah Al-An'am ayat 115. Nah, untuk Quran Surah Al-Furqan ayat 2, izin untuk membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dari surat tersebut gitu kita dapat menjelaskan terkait dengan esaknya hukum Allah sebagai hukum alam. Salah satu contohnya untuk pengaplikasiannya yaitu pada hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa materi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan oleh manusia. Semua materi itu ada penciptaannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia itu hanya dapat mengubah satu jenis materi menjadi jenis yang lainnya, itu dari satu bentuk materi menjadi bentuk energi maupun sebaliknya. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-An'am ayat 115, izin untuk membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. La mubaddila likalimatihi wa huwas samii'ul 'alim. Dari ayat tersebut itu menjelaskan bahwa dari dulu air itu selalu mengalir spontan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Misalkan bensin, kertas, kayu itu mudah terbakar dan menghasilkan produk CO2 gitu. Sedangkan untuk besi, tembaga, emas itu sukar untuk terbakar gitu. Oke, untuk topik pembahasan yang ketiga yaitu tentang perubahan materi. Nah, tadi kan kita udah mempelajari tentang materi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perubahan dari materi tersebut gitu. Jadi perubahan materi itu apa? Perubahan materi itu merupakan perubahan pada benda-benda yang sifatnya itu bisa langsung kita amati gitu. Namun terdapat juga yang memerlukan waktu yang relatif lama begitu. Jadi perubahan materi itu dibagi menjadi dua, perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Jadi perubahan fisika itu merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru gitu. Contohnya pada air yang dipanaskan menghasilkan uap air, terus proses penguapan, proses pengembunan, proses pembekuan dan perubahan bentuk gitu. Sedangkan untuk perubahan kimia itu merupakan perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru gitu. Contohnya yaitu proses perkaratan pada besi dan proses pembakaran pada kayu. Oke, topik pembahasan yang keempat yaitu mengenai perubahan zat. Jadi, kata zat itu berarti sebuah benda, sehingga pengertian dari zat itu adalah sebuah jenis benda yang berbeda, bergabung untuk membentuk semua yang ada di sekitar, serta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Selanjutnya, zat itu merupakan sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, zat itu dibagi menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, benda padat atau zat padat itu merupakan sebuah benda yang mempunyai bentuk tetap yang paling banyak ditemukan di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari gitu teman-teman. Contohnya ada besi, kayu, kerikil, meja, kursi, alat tulis, alat kebutuhan rumah dan lain-lain gitu. Dimana benda padat atau zat padat tersebut itu memiliki sifat, yaitu memiliki bentuk dan memiliki volume benda berupa padat dan mempunyai berat juga gitu. Selanjutnya adalah benda cair atau zat cair, di mana zat cair itu memiliki sifat yang tak tetap karena molekul penyusunnya itu bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk dari wadahnya gitu. Contohnya air, kecap, sirup, minyak goreng dan lain-lain. Jadi untuk sifatnya itu tadi udah jelas ya bahwasanya sifat dari zat cair itu memiliki tekanan, bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadah, terus mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah gitu. Selanjutnya adalah benda gas atau zat gas, merupakan wujud zat benda yang memiliki volume dan selalu berubah-ubah bentuknya gitu. Misalnya itu udara, yaitu berupa campuran nitrogen dan oksigen serta 1% gas lainnya gitu. Sehingga sifat dari gas itu adalah menempati ruangan dan memiliki tekanan begitu. Oke, selanjutnya gambar tersebut itu merupakan gambar siklus dari perubahan wujud zat. Nah, kita bisa mengikuti panah-panah yang ada di gambar tersebut gitu untuk memudahkan kita dalam menentukan perubahan wujud zat gitu. Kita awali dari perubahan zat cair menjadi gas. Nah, perubahan zat cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Di mana menguap saya contohkan proses penguapan pada air yang mendidih. Nah, selanjutnya perubahan wujud zat dari gas menjadi padat itu disebut dengan mengkristal. Contohnya fenomena perubahan uap menjadi salju. Nah, oke, selanjutnya perubahan wujud zat dari padat ke cair itu disebut dengan mencair. Sebagai contoh, es batu yang mencair dan lilin yang meleleh. Oke, selanjutnya perubahan wujud zat dari cair ke padat itu disebut dengan membeku. Sebagai contoh, air yang dimasukkan ke dalam freezer itu kan nanti berubah menjadi es batu ya, jadi padat gitu. Nah, selanjutnya perubahan wujud zat dari padat ke gas itu disebut dengan menyublim. Contohnya itu adalah kapur barus yang diletakkan di lemari gitu. Selanjutnya perubahan wujud zat dari gas ke cair itu disebut dengan mengembun. Contohnya yaitu embun di pagi hari.
Topik pembahasan yang kelima itu adalah aplikasi atau contoh dari perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Oke, aplikasi atau contoh yang pertama yaitu pembuatan garam dari air laut, di mana pembuatan garam tersebut itu menerapkan penerapan perubahan wujud zat dari cair ke gas atau disebut dengan menguap, dan perubahan wujud zat dari gas ke padat yang disebut dengan mengkristal. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada pembuatan pengharum ruangan dan kapur barus, di mana hal tersebut itu menerapkan penerapan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas atau disebut dengan menyublim. Selanjutnya yang aplikasi atau contoh yang ketiga itu adalah industri susu kaleng, di mana industri susu kaleng itu menerapkan perubahan wujud zat dari cair menuju bubuk susu atau menjadi padat gitu ya teman-teman. Nah, yang keempat ada industri gula pasir. Nah, gula pasir itu menerapkan penerapan perubahan wujud gula yang awalnya itu berbentuk cair atau dalam batang tebu diubah menjadi gula yang berwujud padat begitu. Aplikasi atau contoh yang kelima yaitu pada bidang industri minyak bumi, di mana pembuatan minyak bumi itu menggunakan prinsip yang namanya itu adalah prinsip penyulingan destinasi bertingkat, sehingga bisa didapatkan berbagai macam gas seperti bensin, solar, gas, dan lain-lain. Aplikasi atau contoh yang keenam yaitu pembuatan keterampilan gerabah, di mana pembuatan gerabah itu menggunakan konsep perubahan wujud zat cair menjadi padat. Selanjutnya aplikasi atau contoh yang ketujuh itu adalah hasil fermentasi yogurt, di mana hasil fermentasi dari susu sapi itu diolah menjadi yogurt, sehingga pembuatan yogurt itu berasal dari susu sapi murni yang difermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus bulgarisus, sehingga tekstur rasanya itu akan berubah, begitu juga dengan kandungannya. Selanjutnya aplikasi atau contoh yang kedelapan itu adalah proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu dilakukan pada tumbuhan pada pagi hari teman-teman, sehingga proses fotosintesis itu terjadi di kloropas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan terkait dengan perubahan fisika dan kimia bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.